Yang pertama yang dilakukan oleh setan dan juga dilakukan oleh wali setan, menghiasi perbuatan buruk agar terlihat menjadi baik. Perbuatan buruk itu menjadi baik. Kenapa kita lihat orang-orang yang na'udzubillah, yang awalnya dia nggak berzina, gara-gara kumpul sama walinya setan, dia berzina. Berapa banyak orang yang nggak narkoba, gara-gara kumpul sama walinya setan, narkoba dia. Berapa banyak orang yang menjual kehormatannya, na'udzubillah min dzalik, gara-gara dianggap itu satu hal yang baik. Ini bisikan wali-wali setan. Setannya bisikin, walinya bisikin. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk memilih dan memilah kawan kita. Nggak semuanya kita jadikan sahabat. Ketika kuliah nih, apakah semua kawan kita, ini maunya para dokter nih, apakah semua kawan di ruang kelas itu orang-orang baik semuanya? Orang-orang yang memang belajar untuk mengabdi kepada umat, untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla? Enggak. Kita tahu. Ada yang mereka suka ngajak-ngajak kita untuk berbuat keburukan, tapi dihiasi dengan kebaikan sama mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hijr ayat 39. Mungkin bisa dibaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Barakallahu fikum. Setan punya pasukan. Tapi dia juga menciptakan masukan dari manusia. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan syayatinul insi wal jin. Setan-setan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka saling mewahyukan, saling membisikkan ucapan-ucapan yang baik sebagai bentuk penipuan kepada manusia. Ditipu. Dan setan berjanji. Ini salah satu trik setan untuk menyesatkan manusia. Dia akan membuat sesuatu yang buruk jadi indah. Dan ini sudah kita lihat jemaah. Contoh nih, riba. Riba. Kok bisa riba itu namanya berubah jadi bunga? Kok bisa? Karena orang kalau ketika dikatakan ketika ada akad transaksi ya, ini ribanya sekian. Dikatakan ribanya umpamanya 10%. Kata dia, na'udzubillah, nggak boleh riba itu, dilaknat orang yang melakukan riba. Oh ya afwan, bunganya segitu. Maka dibikin indah. Jadi orang itu melakukan dosa, nih wali-walinya setan. Bagaimana dia merubah riba jadi bunga. Sehingga tatkala orang transaksi, dia nggak terbebani dengan dosa. Karena kalimat itu indah. Bunga. Pil ekstasi umpamanya. Ada yang merubah menjadi pil bahagia. Bayangkan. Jadi orang yang minum pil itu jadi bahagia. Ini termasuk juga tadi perbuatan wali-wali setan. Agar manusia melakukan perbuatan dosa itu tanpa terbebani. Padahal hati kecil dia menolak. Ya, tapi karena bisikan wali setan.
bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Gimana yang ama Allah Azza wa Jal sudah dikasih peringatan, inna hadza aduwwul lak, ini nih musuhmu, iblis nih, dan musuh buat keluargamu. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Tapi ternyata berhasil. Dan buktinya kita sekarang hidup di muka bumi ini. Bagaimana sih iblis kok bisa berhasil? Allah menyebutkan. Nah, di surat Taha ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Masya Allah. Di mana tuh buah yang dilarang sama Allah? Allah melarang Nabi Adam alaihissalam untuk tidak memakan buah itu. Lalu kenapa dimakan? Sudah ada larangan jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalian jangan mendekati pohon ini, karena nanti kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Iblis berusaha untuk merubah opini Nabi Adam tentang pohon tersebut dengan sesuatu yang indah. Engkau mau nggak aku kasih tahu pohon keabadian? Jadi yang menyebut pohon itu pohon khuldi itu iblis. Syajaratil khuld, pohon keabadian. Engkau mau nggak? Wa mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan binasa. Siapa yang nggak mau gitu loh? Kan ini baik, pohon keabadian, kerajaan yang nggak binasa. Siapa yang nggak mau? Akhirnya tergoda dan makan dari buah tersebut. Lalu apa yang terjadi? Turun ke bumi. Nggak jadi abadi Nabi Adam, tidak juga dalam kerajaan yang tidak binasa. Meninggal Nabi Adam alaihissalam.